Halo rekan-rekan semua, kembali lagi di channel Growth. Dan seperti namanya, saya berharap video-video yang saya bagikan bisa menjadi sahabat bagi kita untuk bertumbuh. Di video kali ini saya masih akan tetap ngobrolin tentang PA. Teman-teman, kalau di video sebelumnya saya sudah jelaskan tentang konteks, dan saya akan jelaskan satu lagi yang perlu kita ketahui ketika kita akan ber-PA, yaitu genre. Apa sih genre itu? Teman-teman pernah dengar nggak ya sebelumnya istilah genre di dalam Alkitab? Teman-teman, sederhananya genre itu diartikan dengan gaya penulisan atau gaya bahasa. Seperti yang pernah gue sampaikan bahwa firman Tuhan yang ada di Alkitab itu disampaikan dalam bahasa manusia. Dan dalam penulisannya itu dituliskan di dalam bentuk gaya bahasa. Jadi dia enggak di dalam satu gaya bahasa saja, tetapi beragam. Nah, sederhananya kalau dibagi secara umum, genre di dalam Alkitab itu yang pertama ada yang bentuknya narasi. Narasi maksudnya dia ditulis dalam bentuk cerita. Kita sama-sama bisa menemukan ini baik di Perjanjian Lama maupun di Perjanjian Baru. Kita gampang sekali menemukan bagian-bagian firman yang bentuknya narasi atau cerita. Itu yang pertama. Jadi dia ada di Perjanjian Lama dan juga di Perjanjian Baru. Lalu selain narasi atau cerita, ada juga dia yang bentuknya puisi atau nyanyian. Nah, paling langsung kita pasti ingat kitab Mazmur. Misalnya kitab Mazmur ini biasanya ditemukan di Perjanjian Lama. Selain di kitab Mazmur, kita juga menemukannya misalnya di Ratapan dan juga di kitab para nabi. Kita menemukan cuplikan-cuplikan atau isinya itu berbentuk puisi atau nyanyian. Lalu yang ketiga ada yang disebut dengan hikmat. Genrenya itu hikmat. Hikmat misalnya yang kita temukan di kitab Amsal, kitab Pengkhotbah, kitab Ayub. Kita bisa menemukan ayat-ayat yang berisi hikmat. Itu dia yang ketiga. Terus yang keempat, kita menemukan bentuknya itu nubuatan. Nubuatan ini khususnya ada di kitab para nabi, Yesaya, Yeremia, yang menggambarkan apa yang akan terjadi di masa depan. Dan biasanya mencari makna kitab-kitab nubuatan ini sedikit lebih sulit. Selain itu dan yang terakhir kita juga menemukan genre yaitu surat. Ini khususnya kita temukan di Perjanjian Baru. Jadi surat-surat para rasul, surat Paulus, itu mempunyai genre atau gaya tersendiri. Tapi selain itu ada juga beberapa hal yang perlu kita ketahui yang unik juga. Misalnya di Perjanjian Lama kita juga menemukan beberapa bentuk penulisan yang bentuknya itu seperti hukum-hukum atau Taurat ya. Di kitab-kitab awal kayak Imamat, Bilangan itu berisi hukum-hukum Tuhan atau Taurat. Dan di Perjanjian Baru juga kita menemukan di kitab Injil secara khusus bentuk-bentuk penulisan seperti perumpamaan-perumpamaan. Jadi itu pun sesuatu yang menarik juga untuk dipelajari sehingga kita tahu makna teks itu. Dan yang terakhir di Perjanjian Baru itu yaitu kitab Wahyu atau sering disebut dengan apokaliptik, nubuatan terakhir. Nah, itulah kira-kira bentuk-bentuk genre yang ada di Alkitab. Apakah satu kitab hanya memiliki satu genre? Tentu tidak. Seperti yang disebutkan tadi, satu kitab bisa aja terdiri dari beberapa genre. Di dalamnya ada narasi, misalnya kitab Daniel ada narasi di dalamnya, tapi ada juga nubuatan atau kitab-kitab para nabi. Di dalamnya ada yang bentuk cerita, tetapi ada juga yang bentuknya di dalamnya nyanyian atau puisi. Lalu kenapa kita perlu tahu ini? Tentu ini semua perlu kita tahu bukan untuk semakin mempersulit kita untuk ber-PA, tetapi justru ketika kita tahu teks yang sedang kita pelajari itu bentuknya atau genrenya apa, maka kita akan lebih mudah menemukan maknanya. Karena tentu ada aturan-aturan atau kaidah-kaidah khusus di dalam menggalinya. Tentu tidak samalah ketika kita menggali bentuknya yang narasi dengan yang nyanyian misalnya atau dengan yang surat. Jadi mengetahui genre ini akan menolong kita untuk lebih tahu makna dari teks itu. Jadi kalau sebelumnya aku bicara konteks, sesuatu yang ada di balik teks, kita juga perlu mengetahui genre, yaitu gaya penulisan yang perlu kita ketahui sehingga tujuannya sama-sama untuk
supaya kita bisa menemukan maknanya dan menggalinya dengan benar. Itu video kali ini. Thank you teman-teman.